Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, apa mau dikata, seperti sudah banyak diperkirakan, Manchester United meraih atau menderita kekalahan di Derby of Manchester menghadapi tuan rumah Manchester City. Kalah dengan skor 3-1. Terima kasih yang sudah bergabung di live commentary. Review secara ringan amatiran, tentu saja kekalahan selalu mengecewakan. Tapi gue juga ingin berusaha untuk melihat dari sisi lain. Sekali lagi ya, kekalahan itu pastinya mengecewakan, bahkan juga menyakitkan karena kalah dari rival utama, salah satu rival utama dari klub ini, Manchester United adalah Manchester City. Di live commentary gue katakan kalau Manchester United ini tampil, pertama-tama harus diingat, yaitu adalah kualitas dari squad ataupun juga tim ya. Manchester City musim ini sangat digdaya. Musim lalu mereka meraih treble. Pep Guardiola sudah sangat mencekram skuadnya. Sistem filosofi sudah sangat jadi. Di putaran pertama mereka bahkan menang 3-0 di Old Trafford. Mereka sedang dalam perburuan gelar juara Premier League ya. Dan Manchester United tampil di Etihad tadi tanpa Rasmus Højlund, tanpa Harry Maguire, tanpa Tyrell Malacia, tanpa Anthony Martial, Lisandro Martinez, Mason Mount, Luke Shaw dan juga Aaron Wan-Bissaka. Berbanding dengan Manchester City yang tanpa Jack Grealish. Jadi kedalaman skuad dan juga kualitas ini gapnya sangat besar sekali menurut gue. Nah, sejam sebelum pertandingan tadi gue melihat komposisi line up. Oke, wow. Formasi apa yang akan diturunkan oleh Erik ten Hag? Karena di situ ada Scott McTominay, ada Garnacho, ada Rashford, ada Bruno Fernandes, ada Kobbie Mainoo dan juga Casemiro. Seperti apa yang akan dimainkan? Gue berpikir apakah akan bermain dengan formasi 4-2-3-1 dengan menempatkan Scott McTominay di depan. Apakah akan menampilkan diamond formasi ya 4-1-2-1-2 atau 4-3-1? Banyak perkiraan lah. Ternyata yang ditampilkan menurut gua 4-1-4-1 atau 4-4-2 dengan lebih menempatkan seorang Casemiro, Kobbie Mainoo itu di gelandang tengah sebagai breaker. Lalu di kanan ada seorang Garnacho, di kiri ada seorang Rashford dan berpindah-pindah juga. Lalu Bruno Fernandes dan Scott McTominay ditempatkan di tengah. Scott McTominay juga banyak untuk turun ya, sehingga kadang juga menjadi 4-3-1-2 dan menurut gua ada perubahan taktik lah. Intinya di situ ada perubahan dan juga taktik dan juga formasi. Manchester United tampil sangat disiplin seperti sudah diperkirakan. Kalau Manchester City akan lebih banyak menguasai bola, mereka akan menguasai possession, mereka akan banyak menciptakan peluang. Yang istimewa tentu saja di menit ke-8 Rashford sudah mencetak gol yang luar biasa, a cracking goal menurut gua. Assist dari Bruno Fernandes, tendangan dari Marcus Rashford menghujam ke sebelah kanan gawang dari Ederson, membentur mistar dulu. Bola yang diawali dari bola jauh dari Andre Onana akhirnya merobek gawang Manchester City. Awal yang bagus sebenarnya bagi Manchester United, dan setelah unggul Manchester United lebih banyak bertahan dan menurut gue sangat wajar. Mereka kalah kualitas, mereka kalah kuantitas juga ya. Bagaimana di bangku cadangan dari Manchester United ada 1, 2, 3, 4 ada Toby Collier 20 tahun, ada Amad Diallo 21 tahun, ada Omari Forson 19 tahun, ada Willy Kambuala 19 tahun, ada Habib Oguneye 18 tahun. Pemain-pemain inilah yang mengisi kedalaman skuad dari Manchester United ya, pemain-pemain muda. Dan di babak pertama tadi menurut gue tampil luar biasa pemain Manchester United, walaupun sirkulasi bola lebih dikuasai oleh Manchester City. Andre Onana yang menurut gue di babak pertama tadi menjadi man of the match-nya, dengan banyak melakukan penyelamatan, lalu juga tenang di bawah mistar, membaca bola, crossing, dia amankan. Manchester United bertahan dengan solid. Manchester City banyak mengincar sisi kiri dari Manchester United, ditempati oleh Victor Lindelof. Tahu betul ya Pep Guardiola ini, Lindelof bukan pemain yang memang posisi terkuatnya ada di bek kiri. Di situ berusaha untuk ditembus, tapi dengan pengalamannya Lindelof ini juga menurut gua ya lumayan lah ya di sektor seperti itu dalam berusaha untuk mengatasi kecepatan dari Phil Foden. Di samping juga ada lapisan pemain lain seperti kayak Rafael Varane, Kobbie Mainoo,
Rashford juga rajin turun. Karakter menurut gue. Di preview, di ngobrol ringan sebelum pertandingan, gue katakan yang ingin gue saksikan itu bukan soal masalah sistem permainan, filosofi, skuadnya compang-camping, apa yang mau diharapkan, kualitas sudah jelas ya. Lalu bukan cuman atau hanya kemenangan yang ingin gue incar. Enggak, gue juga berusaha untuk realistis, bukan pesimis tapi realistis, karena kualitas itu sangat berbeda jauh. Yang ingin gue lihat simple, karakter dari para pemain ini seperti apa di atas lapangan. Dan ternyata di babak pertama luar biasa, mereka sangat disiplin, mereka mampu unggul duluan. Kalau seandainya lebih tenang, Manchester United ada beberapa momentum ya, 2 momentum dari Marcus Rashford, dan gue lupa ada lagi salah satunya yang kalau dimanfaatkan dengan bagus, mereka lebih tenang, mungkin bisa lebih lain hasilnya. Cuman ya anyway, dan di babak kedua dengan skema yang sama, Manchester United berusaha untuk tetap tampil bertahan. Dan pada saat itu yang gue khawatirkan adalah situasi fisik, karena bertahan dengan disiplin, dengan fokus, menghadapi tim dengan sirkulasi yang sangat cair, pergerakan yang sangat cair juga ya, Manchester City ini akan melelahkan. Ada sebuah momentum menurut gue ketika pemain Manchester United melakukan fast break, Rashford yang menurut gue dilanggar oleh Kyle Walker menggunakan tangan dengan fast break cepat di situ, tapi wasit tidak memberikan foul. Bukannya gue berharap supaya wasit memihak, nggak perlu memihak, jangan salah, nggak perlu memihak, main fair saja. Karena menurut gue itu adalah pelanggaran, tapi dicek oleh VAR saja tidak. Dan bola yang mengalir ternyata itu menjadi awal dari gol pertama Manchester City melalui Foden, yang menurut gue sangat cerdik. Dia inverted ke tengah ya, walaupun dikawal oleh Lindelof, menghujam gawang sebelah kanan dari Andre Onana yang menurut gue sepanjang pertandingan tadi tampil lumayan, tampil bagus bahkan di babak pertama. Situasi 1-1, ada keadaan yang menurut gue juga merubah jalannya pertandingan, yaitu adalah Jonny Evans yang menurut aplikasi SofaScore yang gue ikuti di sini adalah cedera sehingga harus diganti oleh pemain lain. Siapa yang dimasukkan? Willy Kambuala. Pemain belakang yang berusia 19 tahun ini ditempatkan di bek kanan. Lindelof duet di tengah dengan Rafael Varane. Dalot ditempatkan di bek kiri. Apa yang terjadi? Manchester City cerdik. Foden yang tadinya berhadapan dengan bek kiri Manchester United dipindahkan ke kanan menghadapi Willy Kambuala. Pemain berpengalaman luar biasa, playmaker. Kevin De Bruyne lebih banyak juga bermain di sana. Jadi Willy Kambuala 19 tahun ini harus menghadapi Foden dan juga Kevin De Bruyne, dan ya akhirnya Foden berhasil mencetak gol kedua dari Manchester City dengan proses yang bagus juga. Menurut gua ada umpan-umpan pendek dan juga memanfaatkan space di sana, diawali dari sisinya Willy Kambuala, dan situasi 2-1 Manchester United seperti runtuh ya mentalnya dan juga situasi fisiknya. Sempat berusaha untuk mengejar. Ada pergantian yang dilakukan oleh Erik ten Hag dengan memasukkan Sofyan Amrabat dan siapa? Omari Forson, pemain yang berusia 19 tahun ini dimasukkan karena situasi kedalaman skuadnya seperti ini gitu loh. Mau seperti apa lagi? Bukannya gue membela ya, tapi gue juga ingin paling tidak memperlihatkan situasi yang lain. Yes, gue kecewa. Yes, ini kekalahan yang menyakitkan. Tapi gue juga berusaha untuk daripada kita yang menyalahkan pasti banyak, yang menyalahkan taktik, pelatih segala macam. Gue tahu itu, tapi gue juga berusaha untuk memberikan gambaran lainnya. Dan akhirnya ada kesalahan dari Sofyan Amrabat yang dimanfaatkan oleh Erling Haaland, yang by the way Haaland hampir 90 menit tidak mendapatkan distribusi bola loh. Dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Manchester United. Dia baru bisa mencetak gol peluang melalui kesalahan dari Amrabat, dan situasi 3-1 menutup pertandingan. Menurut gua ada beberapa yang mengatakan apakah ini kekalahan yang sudah diperhitungkan ataupun juga dikalkulasi. Bisa jadi demikian karena di awal pun juga ekspektasi gua bukan meraih kemenangan ya. Gue juga berusaha untuk realistis. Yes, gue berharap Manchester United menang itu jelas, tapi gue memperkirakan pertandingan tidak seperti tadi lah. Gue terkejut dengan Manchester United yang mampu unggul duluan. Mereka mampu menahan Manchester City di babak pertama. Bahkan gol pertama dari Manchester City pun juga tercipta dengan kontroversi. Ada beberapa momentum seperti Garnacho tadi yang sempat dilanggar di kotak penalti, walaupun menurut gue tuh bukan penalti. Tapi ada momentum-momentum pemain Manchester United mengancam Manchester City. Dan
bermain terbuka di Etihad dengan situasi skuad seperti ini, apalagi skuad, jangankan skuad seperti Manchester United, skuad yang mungkin lebih baik ya sedikit dibanding Manchester United, bermain terbuka di Etihad itu sama saja kayak bunuh diri sih menurut gue. Manchester City ini sudah timnya sangat jadi, secara kualitas dan kuantitas sudah sangat jadi dan di atas Manchester United. But anyway, usaha tadi yang dilakukan oleh skuad Manchester United tidak membuahkan hasil, tapi dari sisi di awal gue katakan gue ingin melihat karakter pemain, ya menurut gue somehow gue puas melihatnya ya. Mungkin ini tidak ada beberapa yang tidak sepaham dengan gue, nggak masalah, beda pendapat nggak masalah, sampaikan secara sopan, itu yang penting. Yang sangat gue sayangkan adalah ya kontroversi di pertandingan tadi. Pertandingan sebesar derby ini masih harus ada kontroversi ya, kepemimpinan wasit. Gue banyak sekali keputusan-keputusan yang gue tidak puas di sana, tanda tanya besar. Salah satunya itu tadi ya, pelanggaran terhadap Marcus Rashford. Dan sayangnya Manchester United masih melakukan kesalahan dari Sofyan Amrabat. Itu sangat disayangkan sekali. But anyway, ya inilah dia, Manchester United masih di bawah Manchester City. Itu pendapat objektif gue. Gue berusaha objektif di sini. Kesimpulannya memang Manchester City masih di atas Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Apapun itu, perbedaan pendapat, kekesalan segala macam, kekecewaan, bisa disampaikan tentu saja ya, dengan sopan, karena kesopanan itu menunjukkan siapa kita. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.